teman-teman, sudah siap belajar? Yuk kita mulai! Halo buddies, welcome back again with me, Kak Vika, di sesi belajar kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yang namanya itu adalah present continuous tense. Itu adalah grammar. Nah, biasanya nih teman-teman kalau mau ngomong aku lagi belajar nih, atau aku sedang bermain, atau aku sedang menonton TV, atau aku sedang memainkan handphone, biasanya teman-teman kalau bahasa Inggrisnya itu tahu nggak sih itu artinya apa? Nah, itu yang akan kita pelajari dan kita bahas. Nah, sekarang present continuous tense itu adalah salah satu grammar untuk menyatakan kalimat yang sedang berlangsung. Untuk mengatakan sedang itu memiliki rumus ya, teman-teman sekalian. Ada subject, ada be, am, are, and is. Lalu ada verb 1 ditambah dengan ing dan complement atau pernyataan. Nah, untuk to be-nya kita perlu tahu ya kalau am, are, is itu berbeda-beda. I untuk am, I am. Untuk are itu cuma you, they, we. You are, they are, and we are. Dan is itu beda lagi. Itu adalah nama orang ketiga. Bisa jadi Ridho, Firdaus, dan lain-lain. Oke? Paham ya? Nah, ini adalah contohnya. I am reading a newspaper. Saya sedang membaca koran. Jadi, waktu berlangsungnya itu ya sekarang. I am reading a newspaper. Orang-orang tidak perlu kita mengatakan ini sekarang saya membaca buku. Tidak perlu menyatakan sekarang. Tambahkan saja ing-nya, lalu to be-nya, cukup. Itu sudah menandakan bahwa kita sedang melakukan sesuatu. I'm reading a newspaper. Saya sedang membaca koran. Contoh yang kedua, we are talking about a movie on Netflix. Kami sedang membicarakan film di Netflix. Apa nih kata kuncinya? To be dan ing. We are talking, talking ini kata dasarnya adalah talk. Jadi, untuk menyatakan sedang berlangsung, it's just we put to be and ing. We are talking about a movie on Netflix. Paham ya? Nah, kalau kita menyatakan ketidakberlangsungan, misalnya saya tidak membaca buku atau saya tidak menonton, saya tidak sedang menonton. Nah, gampang, tinggal kita tambah not setelah to be. Misalnya, I'm not studying for my exam. Ini contohnya ya. I'm not studying for my exams. Saya tidak belajar untuk ulangan saya. Atau she's not cooking dinner in the kitchen. Dia tidak memasak makan malam di dapur. Okay? They're not playing soccer in the park. Mereka tidak bermain sepak bola di taman. Itu contohnya. Itu contohnya untuk negative sentence ya. Nah, ini untuk interrogative sentence yang mana kita bertanya, ada tanda tanya di setelah kalimat. Jadi setelah be ada subject, lalu ada verb ing. Misalnya, is she studying for the test? Apakah dia sedang belajar untuk ujian? Jadi to be-nya itu ditaruh ke depan ya, setelah subject. Kita kan tadi negatif dan positif ada subject. Lalu setelah subjek ada to be. Nah, kalau interrogatif itu dibalik ya, dibalik doang kok. Be-nya di depan, lalu subjek, lalu verb ing. Is she studying? Or are you listening? Are they going? Tapi kalau positif kan, she is studying for the test. Kalau negatif, she is not studying for the test. Tapi kalau interrogatif, kita cuma menambahkan to be di depan. Is she studying for the test? Oke, gampang sekali bukan? Lalu tinggal kita tambahkan tanda tanya di belakang.
Apakah dia sedang belajar untuk ujian? Nah, lanjut. Are you listening to music? Apakah kau sedang mendengarkan musik? Lalu, are they going to the concert? Apakah mereka akan pergi ke konser? Mudah sekali, bukan? Nah, teman-teman pasti sudah paham terkait dengan present continuous tense untuk menyatakan keberlangsungan kalimat. Sedang, lalu rumusnya ini ialah subject, to be, am, or is, dan verb one ditambah ing dan complement. Tahu juga kan perbedaan kalimat antara positif, negatif, dan interrogatif. Nah, Kak Vika mau tanya nih, kalau kalimat aku sedang berkencan dengan pacarku itu apa? Coba dijawab di kolom komentar ya. Bye-bye.